Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbati wa au'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmani ataupun rohani. Juga marilah kita bersama-sama saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berupaya mentaati semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesabaran dan rasa ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal soleh, takwa yang dapat mencerminkan amal soleh, karena baik buruk amal seseorang merupakan pencerminan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menerangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Adapun firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwasanya ciri-ciri orang yang bertakwa ada tiga. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang mau memenuhi kewajiban sosialnya, yang artinya orang yang mau mensedekahkan, orang yang mau mensodakohkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan senang. Untuk menuju ciri-ciri yang pertama ini, terlebih dahulu kita harus menyadari bahwasanya harta yang kita miliki, harta yang ada di genggaman tangan kita ini hanyalah titipan semata, hanyalah amanah Allah yang diberikan kepada kita, di mana kita harus menunaikan kewajibannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Dhariyat ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka terdapat hak-hak orang-orang miskin yang meminta dan
hak orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang mampu menahan amarah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang artinya ketika kita dalam masalah dan kita dalam posisi yang benar, dan di waktu itu kita juga dapat membalas kesalahan orang tersebut, akan tetapi kita lebih memilih untuk menahan amarah kita. Kita lebih memilih untuk menahan kemarahan kita dan juga mau memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, asyaddukum man ghalaba nafsahu indal ghadab wa ahlamakum man afa indal qudrah. Orang yang terkuat di antara kalian yaitu orang yang mampu menahan nafsunya ketika ia marah. Dan orang yang paling bijaksana di antara kalian yaitu orang yang mau memaafkan kesalahan ketika ia mampu membalasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ciri yang ketiga orang-orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang ketika berbuat keji, orang yang ketika berbuat aniaya, yaitu orang yang ketika berbuat kesalahan dia langsung ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menciptakan kita sebagai manusia yang di dalam diri kita terdapat yang namanya nafsu, di mana nafsu tersebut cenderung melakukan kesalahan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'una wa khairul khatta'ina at-tawwabin. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang mau bertaubat. Dengan demikian, berdasarkan hadis di atas, untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti dia harus bersih sama sekali dari kesalahan, bersih sekali dari dosa. Tidak, akan tetapi orang yang bertakwa yaitu orang yang ketika melakukan kesalahan, orang yang ketika melakukan dosa, dia cepat-cepat ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi kesalahan tersebut. Untuk itu, kepada kita semua yang sekarang sudah merasa terjebak dari banyak dosa, maka jangan pesimis. Kita harus cepat-cepat memohon ampun kepada Allah, banyak-banyak mengucapkan istighfar kepada Allah, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, dan berjanji, sekali lagi berjanji tidak mengulangi perbuatan kesalahan tersebut.
perbanyak membaca istighfar. Karena membaca istighfar, orang yang istiqomah membaca istighfar akan berubah sesuatu keadaan yang lebih baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli daikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man lazimal istighfar, barang siapa yang istiqomah membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan baginya min kulli daikin makhrajan, jalan keluar pada setiap kesulitannya, wa min kulli hammin farajan, dan akan menjadikan kelonggaran pada setiap kesempitannya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan, dari arah yang tidak disangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga segala apa yang kami sampaikan dapat menjadikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, bila ada salah-salah katakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.